Selamat datang para buaya. Kok para buaya sih? Iya dong, buaya tuh nggak cuma jantan. Oke. Ada juga betina. Balik lagi bareng gue. Ari Rizky Juliawan. Gua ada Hari Mutohari. Hari ini kita mau ngobrol lagi cuy. Sama siapa tuh? Sama orang. Ya orang dong. Iya jelas. dong, masa kita ngobrol sama makhluk gaib kan nggak bisa. Masa sama. Kita nggak harus sampai ngedatengin mediator itu kan nggak bisa ya. Iya susah. Tapi perlu dicoba men. Nantilah. Belum ada tuh. Mau tuh. Podcast ODGJ udah ada. Tapi podcast makhluk gaib belum. Kita wawancara kenapa kamu gentayangan? Nah. Kenapa nggak cari kerja aja? Nah, gitu. Misalkan ya. Misalkan nantilah ya. Tapi sebelum itu kita ngobrol dulu bareng salah satu mahasiswa kampus Unsera yang sudah punya usaha berskala mikro, tidak terlalu besar, tidak juga kecil, tapi sudah berjalan cukup lama. Dan juga pelanggannya nggak cuma di Indonesia. Iya, sudah sampai luar negeri gitu. Kita bakal kulik dia gimana dia mulai, gimana dia buat ngejalanin usahanya gitu. The one and only Amir. Halo teman-teman. Kalau kita sebutnya para buaya. Oh para buaya, halo para buaya. Tapi kalau mau para layang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, masuk ke sini harus jadi buaya. Boleh dicoba. Boleh sih. Tapi lu harus tahu risiko jadi buaya tuh nggak mudah men. Iya nggak sih? Parah sih. Parah ya. Mantan berat buaya ya. Oke, kenalan dulu dong. Nah, namanya siapa? Ya para buaya, para layang. Nama gua. Oke. Nama gua Amirul Hair, nama lengkap gua. Dipanggil biasanya Amir. Dan kebetulan memang gua juga mahasiswa dari Unsera, Fakultas Teknologi Informasi. Oh, Oke. Keren. Prodinya Informatika. Informatika. Itu ngapain sih kuliahnya? Informasi Apa sih? Itu gua selama kuliah sih ngeliatin dosen sih. Oh, oke. Tapi bukan poin itu sih yang penting mau kita tanya gitu. Gue mau nanya nih sama baju yang lo pakai atau hoodie yang lo pakai. Kiting.id itu nama usaha lo betul Mir? Ya, ini nama usaha gua. Oke. Ada Apa sih itu? apa filosofi khusus? Ada ya? makna. Ada makna di sini. Ada makna dari Kiting.id. Apa tuh? Di sini kiting.id. Oke. Kalau .id ya ini domain dari Indonesia. Oke. Filosofinya di kiting. Apa tuh? Kiting itu sebenarnya kalau kita bisa panggil kan kiting. Kiting itu rambut gua yang keriting. Oke. Satu. Oke. Satu. Yang kedua ini dari huruf K, kitingnya. K itu melambangkan nama belakang gua Khoir, yang artinya dalam bahasa Arab itu baik. Insya Allah usaha ini baik. Amin. Dan ting di sini ini berpikir dari bahasa Inggris. Oke. Jadi di sini akan memecahkan pemikiran yang sangat kompleks menjadi simple. Dalam usaha gua sih filosofinya kayak gitu. Oke. Kalau filosofi dari gue dengan kata kiting itu adalah pemikiran yang baik dan rambut kiting yang punya gitu, rambut kiting yang punya. Oke, jadi kiting.id ini bergerak dalam bidang apa? Dalam bidang ya bisa dibilang teknologi dan juga seni sih. Lebih ke teknologi sih karena masuknya ke digital art walaupun ada seninya juga. Digital art. Ya. Itu gimana? Maksudnya gimana? Gue jelasin aja kali ya. Apa yang gue jual gitu ya. Pertama kali gue ngebangun ini itu nggak langsung kiting.id. Oke. Itu ada beberapa tahap. Itu dari gue SMA namanya ANM Art Pro. Itu ya sekelas anak SMA ngasih nama lah. Nggak perlu dijelasin filosofinya akhirnya sampai akhirnya gue nemuin nama kiting ini. Di situ dulu gue cuma ngejual desain, kayak poster, ilustrasi. Kalau dulu zaman orang sering mesen itu vektor. Jadi muka orang dibikin jadi kalau ibaratnya kartun lah. Akhirnya setelah gue kuliah itu gue naik nih kan, ibaratnya nambah ilmu. Nambah ilmu yang sebenarnya awalnya gue bukan mau masuk informatika prodinya. Gue itu mau masuk Dekavi. Kebetulan desain komunikasi visual. Ya, kebetulan sebelumnya juga gue udah keterima di Dekavi IKJ. Oke. Terus? Akhirnya ya mungkin agak sedikit sedih sih. Karena gue mikir bokap gue kerja di Jakarta, pulang seminggu sekali. Dan gue anak terakhir dari 3 bersaudara. Kalau misalkan gue ikut di Jakarta waktu itu, nyokap gue sendirian di rumah. Gitu. Jadi ya walaupun gue udah daftar, udah seleksi dan dapat gitu ya, udah masuk, ya akhirnya
gue memilih jalan yang lain. Mungkin memang benar kata ya para orang-orang tokoh lah ya. Skenario kita itu belum tentu lebih baik daripada skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Memang setelah jalan ke sini ya alhamdulillah gitu. Tapi lo ada penyesalan gak sih ketika lo akhirnya memutuskan untuk meneruskan mimpi yang sempat lo dapat tempat yang seharusnya lebih baik untuk berkembang? Bahkan enggak. Kita nggak bicara secara lembaga ya, kita bicara soal jurusan. Iya. Bahkan enggak sama sekali. Nggak ada penyesalan. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena di dalam jurusan ini gue masih bisa mengembangkan ilmu yang sebelumnya gue udah punya. Oh, gitu. Masih bukan agak sih. Masih ya? relate. Emang relate. Ada hubungannya lah. Emang gitu. Nggak ada penyesalan sama sekali. Okay. Terlebih gue lebih bisa banyak waktu sama ibu gue itu. Itu poin pentingnya sih. Oke. Memang ya kalau sudah kembali ke keluarga susah dan itu udah maksudnya karena harta yang paling berharga adalah ibu kota. Jakarta dong. Oh iya. Iya. Oke, ini dari gua Mir. Lu bilang tadi sempat cerita dari meskipun belum sampai ke Kiting ya, dari zaman SMA kan. Udah punya gini-ginian lah ya. Udah menghasilkan dong. Ya alhamdulillah. Nah kan, yang menarik adalah kadang mahasiswa tuh kalau udah kenal uang tuh udah malas kuliah sebenarnya. Sepakat. Iya nggak sih? Sepakat. Nah kenapa lu masih bertahan dan ada keinginan untuk tepat waktu lah Iya. Terus bagaimana lu menyeimbangkan antara semua pekerjaan dan kesibukan tugas-tugas lu di saat kuliah? Itu sih. Mampus tuh dikasih pertanyaan langsung. Gila sih gua sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, gua juga bingung. Karena gua juga nggak ngerti kenapa gua bisa ngejalanin ini semua. Oke. Gua ya bingung juga mau ngejawabnya. Intinya gua ngejalanin itu semuanya dengan ikhlas. Itu nggak ada kata gua ngeluh atau apa. Setiap tugas gua kerjain. Setiap ada orderan. Nah, mungkin manage-nya di sini sih mungkin. Ketika itu mungkin kalau sekarang mata kuliah udah sedikit ya, tapi sebelumnya itu udah masih padat. Jadi gua ngerjain yang namanya orderan ataupun desain yang masuk itu gua selalu ketika pulang setelah maghrib mulai kerjain maghrib sampai isya, gua konsep itu apa yang bakalan gua buat. Setelah isya baru gua eksekusi gitu. Manage waktu untuk nyari duitnya gua malam. Tapi lu tidur normal nggak? Enggak sih kalau itu. Oke. Max berapa hari biasa lu tidur? Berapa jam? Gua pernah sampai nggak tidur sih. Sampai besoknya lagi gue kuliah jam 8 pagi. Setelah itu baru tidur kan? Pulang ya? Jadi pulangnya itu asar, gue baru tidur. Asar. Kirain gue aja sampai siang. Jadi ya ada mata kuliah di jam 2 itu sampai asar. Gue nggak mungkin kan pulang ke rumah, agak lumayan jaraknya jauh. Ya sampai asar baru gue di rumah tidur. Gitu. Ya. Gila sih. Kadang nggak bagus juga, cuman ya gimana, semua tapi butuh kebiasaan untuk tidak tidur itu menurut beberapa riset mengatakan itu biasanya orang pintar, men. Orang pintar tuh tidurnya bentar, cuy. Iya. Da Vinci never sleep. Nah, Da Vinci never sleep. Albert Einstein 4 jam per hari. Ya nggak sih? Iya. Nah, jadi tuh pintar gue sekarang. Gue juga. Berarti yang nggak tidur sama pintar ya? Itu logical fallacy, kesalahan berpikir itu. Oke. Terus Mir, ini gue mau nanya pertanyaan sensitif. Berapa sih penghasilan lo sebagai seorang desainer, sebagai seorang content creator, digital art ya, gitu di atas kesibukan lo sebagai seorang mahasiswa? Ini dari usaha gua doang atau gimana? Coba deh penghasilan lo deh. Semua deh penghasilan lo sebulan gitu. Itu dia tarik nafas loh. Gede berarti. Dia kaget, dia nggak siap, dia menyebutkan angkanya nggak siap dia. Takut bayar pajak. Karena kan ini ditampilin Karena gitu. belum ada ya. Pajak masih belum menyentuh penghasilan digital ya. Aduh. Iya masih belum kan. Iya. Masih Dirjen pajak. Terus mau disebut nggak nih kira-kira nih? Ya kalau mau disebut digit aja lah berapa. Paling gua kasih range sekali ya. Per bulannya masih di bawah 10 lah. Per bulan masih di bawah 10. Masih di atas 2 sampai 3. Oh, kalau di atas sama 3 udah lewat lah ya. Kalau 2-3 juta lah. UMR mah lewat lah ya. Iya, tapi ada masanya 1 bulan nggak dapat apa-apa. Oke. 1 bulan dapat apa-apa. Ya. Tapi lo nyaman dengan ketika lagi besar-besarnya besar gitu, lagi nggak adanya
nggak ada gitu, apalagi gitu. Ya. Emang nggak sih dengan keadaan seperti itu? Nyaman sih, tapi lebih nyaman kalau dapet sih. Kalau gua nggak dapet tuh, aduh, bro rasanya nggak enak juga gitu. Iyalah. Paling sering dapat orderan apa sih? Apa? Paling sering dapat orderan apa? Paling sering. Kalau sering itu sebenarnya yang lebih gede itu gua dapat orderan website. Itu full stack developer. Jadi gua dari front end, back endnya juga gua kerjain semua. Karena gua juga ngikut sama tim, di tim juga gua role-nya itu jadi desainer UI UX. Jadi itu cuman sekedar untuk tampilan yang lebih baik dan juga gua research untuk usernya ini yang enaknya kayak gimana gitu, digunakannya kayak gimana gitu. Jadi ada proses komunikasi dulu dengan si ini ya, dengan si pengguna nantinya ya. Oh, oke. Jadi lu tipikal desainer yang mendengarkan permintaan customer secara penuh ya? Itu harus. Itu harus. Oke. Itu contoh mentalitas seorang pengusaha sih, men. Betul. Iya nggak sih? Apalagi lu sebagai desainer gitu. Amin. Karena kalau menurut gue gitu, kalau lu ngerjain desain atau apapun itu dan lu dengar kata revisi, pasti bete ya nggak sih, men? Iya. Tapi mungkin Amir ini udah ada di fase dimana dia menerima bahwa desainer sebagai profesi gitu, bukan sebagai nggak kayak seniman. Idealismenya nggak dipakai ya akhirnya ya. Oke. Ya gua di sini buat nyari duit. Iya, gitu. betul. Duitnya dari sana. Jadi kayak customer adalah nomor 1 gitu ya. Masa juga desainer jadi tahu ya. Terus Kiting ini juga produksi hoodie gini. Iya, merchandise aja sih. Kayak kalau misalkan ya adalah orang yang minta misalkan kerjasama atau itu bisa dikasih merchandise. Tapi kalau untuk dijual itu kadang kalau ada yang mesen aja sih. Itu kalau ada yang mesen itu jadi bisa custom gitu. Jadi kalau untuk tulisan khusus kiting.id ini nggak benar-benar dipasarin gitu. Oke. Kenapa lo nggak berpikir untuk jadiin brand sekalian? Pernah kepikiran ke sana. Cuman gue lebih mikir lagi kayak gue pengen fokus dulu di satu bidang untuk ngegedein usaha ini dulu gitu. Tapi kalau lu jadi brand harus bayar pajak, men. Iya. Itu sih. Aduh. Terus sekian lama lo memulai Kiting, suka dukanya nih selain lo nggak dapat penghasilan sama sekali apa sih? Dukanya apa sih gitu? Oh, kalau dukanya itu kebanyakan ya komunikasinya berhubungannya sama klien sih. Karena gue pernah itu gue sebut ini nominalnya project gue sendiri 6 juta. Itu ya adalah salah satu dia mau buka startup katanya. Cuman ya nggak tahu lah sekarang orangnya kemana, semoga orangnya bisa ngelihat, bisa tukar gua gimana gitu kan. Jadi ya lu ngerjain apanya tuh? Gua ngerjain websitenya. Oh, website lo kerjain? Iya, websitenya gua kerjain. Ya akhirnya gua minta DP-nya udah dikasih sama dia 6 juta, itu sisanya belum. Oh, 6 juta itu sisanya? Sisanya. Oh, berarti nominalnya di atas 6 juta ya? Iya. Wow. Cuman di DP-nya karena gua rada orang sebenarnya ini bukan mental pengusaha banget sih kalau misalkan orang nggak enakan itu kan ya. Iya, betul. Gua nggak enak karena dia mungkin pertama temen gua pertama tuh karena dia juga bilang, bro gue cuman punya segini gitu, tapi lo bisa nggak tolong gua juga mau usaha sama kayak lo ngerintis gitu. Ya gua karena ngerasa kalau dia itu sama-sama pengusaha lah tadinya, pengusaha kecil banget lah ibaratnya. Ya gue mau bantu lah dengan apa yang gue punya. Dia cuman DP nggak seberapa, ya udah gue kerjain. Akhirnya setelah jadi menghilang. PHP. Temen lu nggak ngasih kabar? Katanya dia temennya temen lu. Dia bilang alasan lagi kayak ya gue cuman sekedar kenal doang, nggak dekat dan nggak tahu rumahnya. Terus website sekarang masih ada di bawah ini loh? Masih tayang nggak websitenya? Websitenya itu selagi dia nggak mau bayar ke gua, belum selesai ibaratnya, gua nggak bakal masukin ke dalam hosting, jadi dia belum online gitu. Gua masih bentuk lokal, gua tunjukin kayak gimana, udah jadi. Gua sujon sih. Jadi gue ngerasa sujon dia ngambil konsep gua karena gue tahu dia juga bisa bikin kayak gitu. Jadi dia ngambil konsep gua, udah gue jelasin semuanya, segala hierarki menunya kayak gimana dan juga database-nya kayak gimana, udah gue jelasin semua. Karena kan gue mikirnya yang gue kasih sekedar
informasi yang telah gue buat, bukan aplikasi utuhnya yang gue berikan gitu kan. Akhirnya ya udah gue kasih, dia bilang oke Mir, minggu depan bakalan gue transfer. Minggu depannya gue tagih, iya Mir besoknya gue tagih, nomor gue diblok. Dan gua bodohnya itu. Tapi lu nggak menghubungi dia dengan nomor yang lain? Nah itu bodohnya gua cuma punya satu nomor dia, nggak punya sosial medianya, dan gua cari nama-namanya pun nggak ada fotonya yang sama. Gua udah ketemu sama orangnya. Oh udah. Tapi nggak ada fotonya yang sama sekali. Ini buat lo orangnya nih yang udah order ini, gue bisikin kuping lo ya. Oh nggak boleh mau kasar. Iya sih. Aduh. Aduh. Jadi gimana ya? Itu jelas sih kayak nggak enak banget ya. Jelas. Jadi korban PHP customer tuh nggak enak banget sih. Tapi Mir, lo pasti percaya lah kalau misalnya segala situasi itu memang harus ada cobaan. Ada pasti. Dan itu adalah satu cobaan yang mungkin usaha lo harus dapat. Iya. Tapi ketika ini selesai dan lo mengikhlaskan, lo ngerasa nggak dapat rezeki yang lain gitu loh? Ngerasa sih. Ada aja gitu kan? Ada aja, alhamdulillah. The power of ikhlas tuh. Ikhlas lagi nih? Iya, the power of siap. ikhlas. Jadi jangan meremehkan kekuatan keikhlasan. Siap, saya ikhlas. Iya, saya juga ikhlas. Untuk ditinggalkannya. Oke. Terus selain juga Kiting ID bergerak sebagai digital art, terus kadang juga produksi merchandise sesuai order gitu ya. Kesibukan apa lagi sih Mir? Lu selain kuliah dan usaha? Bucin mungkin? Iya, bucin. Jelas pasti ya? lah. Pasti. Jelas sih. Lu berarti baik Karena sama pacar di lu ya? balik laki-laki hebat ada wanita yang kuat. Woyoy. Gue sangat sepakat sih, gue sangat sepakat. Tidak ada kesuksesan laki-laki tanpa ada tangis perempuan di sampingnya, bro. Pantesan saya nggak sukses. Ada perempuan. Nah, jadi buat lo semua mahasiswa yang pengen sukses, cari perempuan, benar. Solusi juga buat saya. Iya, akhirnya ketemu kan. Kenapa nih kita hidup stuck gini-gini aja gitu ya? Oh, ternyata saya masih jomblo. Oke. Gas lah. Atau Bapak Ade mau dibuatkan aplikasi untuk cari jodoh? Waduh, bisa juga ngerjain itu Kiting ID. Bisa. Waduh. Jadi nanti di depannya covernya Bapak Ade gitu, Wah, mencari luar biasa. jodoh Oh. yang terbaik. Oke. Caranya registrasi upload foto mereka dulu berarti Iya. ya. Baru bisa. Iya, pakai CV juga. Bikin sih. Lebih baik ya. Gokil. Bisa. Bikin lah proposal nanti lah. Bisa lah ya, nanti minta Kiting ID buat Berapa lah budgetnya? Bisa lah. Asal nggak kayak cerita yang tadi aja. Siap lah. Saya mah tuh. Oke. Apa belum jawab dari kesibukannya? Iya, kesibukan. Oh iya, kesibukan ya. Lo masih tiba-tiba Ya, ngomongin gue masih jodoh. ngampus sih. Gue masih di semester 7 sekarang. Dan juga kesibukan lainnya gue jadi asisten laboratorium komputer. Oh. Gitu. Jadi Terus ini Mir, lo rencana kalau udah kuliah nih dan lulus, lo mau kerja ke tempat lain atau lo fokus mengembangkan Kiting ID? gue pasti ngelamar sih. Karena gue nggak mau cuman punya penghasilan dari satu arah. Tapi kalau lo nanti kerja dan apa yang udah lo bangun ini malah ketinggalan gimana? Iya. Malah mungkin kalau pemikiran gue, ketika gue kerja gue bisa ngambil ilmu dari perusahaan tersebut dan bisa gue terapin di usaha gue gitu. Bawa pulang. Jadi Itu pemikiran itu tidak salah sih, tapi manusia tuh hanya bisa memilih. Karena menurut gue ketika lo memutuskan untuk bekerja dan lo akhirnya punya kesibukan baru, akan ada kemungkinan di mana kesibukan lo yang lama ini harus lo tinggalkan. Betul. Kayak gimana ya, manusia tempatnya memilih benar atau salah, baik atau buruk gitu loh. Lo nggak bisa untuk mengambil dua-duanya gitu. Banyak lah cerita yang kayak gitu sih. Iya nggak sih men? Nah gitu. Cobalah Jadi nanti. gimana kalau lo mungkin misalnya nih lo di ujung tombak nih pekerjaan nih, lo lebih milih mengerjakan atau lo milih fokus ke orderan? Misalnya lo lebih milih kerja atau lo fokus ke orderan? di dalam satu waktu ada dua kerjaan yang sama. Iya, dan semuanya sama-sama deadline dan urgent. Gue harus memilih yang mana? Iya. Dan lu suka keduanya gitu. Kerjaan. Pertanyaan berat sih. Iya, ya enggak ya, manusia harus milih men. Tapi kalau disuruh milih, gue milih pekerjaan sama orang. Kenapa? Pekerjaan sama orang Maksudnya gue ngikut yang kerja sama orang. Gue bukan milih sama orderan yang gue ini. Kenapa? Karena mungkin kalau semisalkan rating usaha gue turun ketika gue kerja, gue cari ilmu dulu lah
di usaha-usahanya orang, di perusahaannya orang. Jadi nggak apa-apa nih Kiting ID rehat sebentar. Iya, sebentar. Oh, oke. Nanti gue bisa keluar dan membawa ilmu yang lebih banyak. Akhirnya mengembangkan lagi. Oke. Dengan modal yang lebih baik, ilmu yang lebih baik, Bisa diterima ya. Bisa lah. Tapi Mir, ngomongin soal modal kan lo singgung. Kiting ID ini lo pakai modal berapa? Dan dari mana sih? Dan dari mana? Kalau modal, kalau dibilang modal, nol. Cuman modal ilmu sama orang tua gue yang beliin gue laptop, itu aja. Nah, berarti kita bisa membuat sebuah kesimpulan teman-teman. Siapapun yang ingin memulai sesuatu usaha, yang memulai suatu bidang, misalnya apa yang lo suka gitu, lo mau belajar usaha, lo jangan takut nggak punya modal. Iya. Jangan takut nggak punya modal gitu loh. Karena sebetulnya ketika lo punya ide, ketika lo punya soft skill, ketika lo tahu nih bakat lo atau apa yang lo suka bisa menghasilkan sesuatu, let's do it, man. Iya. Ya nggak sih? Jadi permasalahannya adalah kapan lo mulai. Nah, itu aja gitu menurut gue. momentum. Nah. Ada yang nyari momentum, ada yang membuat momentum. Nah, gitu. Tinggal lo Oke. pilih aja sih sebenarnya. Lu mau nunggu sampai kapan kesuksesan itu datang ke lo, atau lu ingin menciptakan semua kesempatan untuk sukses? Betul. Iya nggak sih? Oh sih. Parah Kita jadi agak berbobot ya. Selain tubuh yang berbobot ya. Iya, aduh, ini tumpukan lemak makin berbobot. Mungkin ada obat pengurus Bisa lah masuk. badan bisa masuk lah ya. Boleh. Kiting ID juga kalau mau ngasih merchandise buat tim dari mahasiswa nggak apa-apa sih ya kan? Boleh ya. Kami mah gimana ya atau Iya kaos hitam-hitamnya dress code kita tulisan Kiting ID. keren kan. Ini masih polos tuh. Oh iya. Kalau Nanti tinggal tinggal Sini doang nih coy. di peras aja gitu ya. Tuh ya, nggak sablonnya juga. Oke. Kita tadi udah ngomongin modal Mir, dan lo juga menegaskan bahwa modal itu yang lo mulai adalah nol. Orang tua lo ngebeliin lo laptop pun sebetulnya mungkin bukan untuk usaha ya, tapi untuk kuliah. Buat kuliah. Betul nggak sih men? Iya, Buat betul belajar banget. kan. Nah, dan itu akhirnya harusnya jadi menampar sih kalau menurut gue. Iya, menampar teman-teman kita yang lain gitu loh, bahwa sebetulnya tinggal kapan aja lo mulai. Apa sih yang sebenarnya lo suka? Iya nggak sih Mir? Iya. Betul nggak kalau gue bilang proses memulai sesuatu itu harus mengenal diri sendiri dulu? Betul banget. Karena gue memulai usaha ini pun itu karena dari hobi gue. Nah, Dari hobi gue tekunin dulu, nggak semena-mena gue kayak gue bisa desain dan gue dapat uang dari desain itu. Enggak. Itu punya jalan yang panjang. Gue udah sampai mungkin udah puluhan atau nggak ratusan sih, mungkin puluhan lah, puluhan orang yang minta desain gratis ke gua dengan bayaran terima kasih, itu banyak banget. Dan itu nggak gua jadiin keputusasaan, itu gua jadiin modal buat portofolio gua, buat ngasih ke orang-orang nih kalau gua punya karya kayak gini, lo boleh beli karya gua. Dengan apa? tapi lo pernah nggak sih jual karya lo di website gitu? Oh iya, itu pernah. Itu gua sebut ya passive income ya. Karena itu hasil karya iseng yang daripada gua cuman sekedar upload di Instagram atau sosial media lainnya, itu gua upload juga di salah satunya di Shutterstock. Oke. Paling banyak lo dapat berapa dari Shutterstock? Kalau paling banyak sih Itu kan per download ya? Per download orang itu sekitar 0,25 sampai 0,5 dolar setiap dia download gitu ya. Jadi emang udah diatur sama pihak Shutterstocknya gitu. Kalau untuk banyaknya itu belum banyak sih, karena gua kalau di Shutterstock ini belum lama nekuninnya dan juga mungkin cuman sekedar gitu loh. Sekedar ngasih ngelempar ke situ, gua tinggalin gitu. Jadi kalau di situ baru pertama ngambil sih. Waktu itu nunggu tarif PayPal dulu, ya udah jadi gua ambil baru sekali aja. Oke. Jadi emang ini ya, dia udah berusaha untuk go internasional lah ya, desain dia. Mungkin kita bisa ngobrol lagi lain waktu, Mir, untuk ngebahas nih soal Siap. desain-desain yang sudah pernah lo kerjakan dan dibeli oleh orang-orang luar negeri. Amin. Amin. Semoga desain-desain Mir go internasional gitu loh ya. Amin. Ya untuk sekarang thank you banget sudah mau datang dan ngobrol bareng gue sama Ade.
inspiratif sekali sih ya. Luar biasa. Ya, segala sesuatu bisa lo mulai tanpa modal. Iya cuy. Ketika lo kenal diri lo sendiri, tahu apa yang bisa lo lakukan, tahu apa yang dibutuhkan juga oleh pasar gitu. Let's do it man. Mau nunggu kapan lagi gitu. Momentum harus diciptakan. Gimana? Permasalahannya kan orang-orang tuh nggak tahu tentang dirinya sendiri. Sebenarnya yang tahu tentang dirinya sendiri ya lu sendiri. Betul. Kita sendiri. Iya, maka dari itu ya di situ lu kenali diri lu, nggak usah mikirin modal dulu lah. Kenalin dulu aja diri lu gitu. Itu langkah awal untuk memulai sesuatu ya. Oke, thank you banget Amir, thank you juga para buaya. Sampai jumpa lagi bareng gue Ari Rizky Juliawan Dan adek para layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.